Kita hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat sisi kita yang di dalam diri kita ini. Dan kita akan melihat sisi dari sudut pandang yang berbeda. Kita pelajarin firman hari ini. Supaya tambah hari kita ini menjadi orang yang bijaksana. Alkitab berkali-kali berkata, kita disuruh belajar menghitung hari-hari kita. Supaya kita ini bertindak hati-hati dan bijaksana. Kadang kita tidak bersikap bijaksana, bahkan tidak bertindak bijaksana. Kita bertindak sembarangan dan sembrono. Di Amsal 12 ayat 18 ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ada orang mulutnya itu tajamnya bukan main. Nyakitin orang lain, ngelukain orang lain. Saya seringkali ngomong firman secara tajam, karena firman yang saya sampaikan itu apa adanya. Banyak orang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, banyak orang tersinggung, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengar firman tersinggung, artinya firman itu benar-benar masuk sampai kedalaman batinmu. Tapi kalau kamu dengar perkataan orang tersinggung, dan perkataan itu menyakitkan, ya perlu jaga diri, jaga telingamu. Atau kita seringkali ngomong buruk, ngomong jelek, suka menghakimi, suka menilai orang lain, ya kita yang perlu bertobat. Saya lihat ada orang-orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat, mudah sekali mengomentarin orang lain, menyalahkan orang lain, menuduh orang lain, bahkan posting hal-hal yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan orang lain, seakan-akan dirinya sendiri sudah hebat, dirinya sendiri sudah benar, dirinya sendiri sudah berkenan di hadapan Tuhan. Dia berhak ngomong apapun juga dan orang lain yang membacanya harus percaya. Bapak Ibu, kalau kita memiliki sikap seperti itu, kalau engkau memiliki sikap seperti itu, perlu bertobat dan sadar diri. Bahkan kita ini tidak punya hak apapun untuk menilai orang lain loh. Kita ini harusnya koreksi diri kita. Yang kita perlu koreksi diri kita, tapi kita lebih lebih cenderung ngoreksi orang lain. Kalau kita dikoreksi, biasanya marah. Coba perhatikan orang-orang yang suka ngoreksi orang lain, atau posting dengan segala macam alasan lah bahwa orang lain itu salah dan dirinya paling benar. Sebenarnya yang di dalam hatinya tidak benar loh. Saya memperhatikan ada banyak sekali orang mudah sekali komentar buruk tentang orang lain. Saya seringkali perhatikan ada orang mudah sekali menjelekkan dan merendahkan orang lain. Padahal sebenarnya yang dirinya itu belum tentu lebih hebat dari yang dijelekkan. Karena banyak orang menganggap dirinya hebat. Banyak orang menganggap dirinya pintar, dirinya berkenan, sehingga dia berhak melakukan apapun juga, bertindak apapun juga, sehingga yang diomongin itu seringkali merendahkan dan nyakitin orang lain. Kita ini tidak bisa hidup seperti itu. Kalau sikap kita seperti itu, dapat dipastikan hati kita ini tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau hatimu tidak benar, pasti kata-katamu tidak benar. Coba kita mau lihat seberapa banyak kita ini seringkali komentar buruk dengan orang lain. Jelekin orang lain, merendahkan orang lain, bahkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Dan kita nggak peduli dengan itu. Tapi kita merasa tetap benar, merasa tetap hebat, merasa tetap mampu, tetap berkenan, dan bahkan merasa paling berhak memiliki surga sendiri. Kalau sudah seperti itu, kata-katamu itu tajam. Kata-katamu tuh nyakitin orang lain, hidupmu gak jadi berkat, tapi hidupmu malah jadi batu sandungan. Orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Kalau hari ini lancang lagi bukan dengan mulutnya, lancang dengan jarinya, bisa posting, bisa nulis di media sosial dengan kata-kata yang nyakitin. Bahkan ada beberapa orang ketika punya masalah diumbar di media sosial, menunjukkan bahwa dia itu perlu perhatian, bahwa dia paling punya masalah dan paling butuh dikasih. Orang-orang seperti ini kan orang tidak sehat secara jiwa. Jiwanya sedang sakit. Kalau Bapak Ibu mencari perhatian di media sosial, ketika engkau ribut dengan pasanganmu, ribut dengan orang lain, kamu posting di media sosial, sebenarnya jiwamu sedang sakit, kamu butuh perhatian. Makanya cari perhatiannya dengan perhatian yang konyol. Tapi kita mesti sadarin bahwa hidup kita ini dipanggil untuk jadi berkat, bukan untuk cari perhatian-perhatian yang konyol. Ada orang yang hatinya yang tidak benar seperti ini, jiwanya sedang sakit, biasanya ngomongnya pedes, ngomongnya nyakitin.
Orang itu kalau jiwanya sedang sakit, kadang ditegur tidak bisa, dinasihati tidak bisa, dikhotbahin tidak bisa, dididik dan diajari juga tidak bisa. Bahkan malah ngomong di media sosial atau ngomong malah sebaliknya. Ini ciri-ciri jiwanya sakit, pikiran, perasaan, kemauannya sedang tidak benar, tidak sejalan dengan firman Tuhan. Harusnya pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita ini sejalan dengan firman. Makanya kita perlu belajar firman. Kita perlu merenungkan firman. Setiap hari kita hidupin firman sehingga pikiran kita sejalan dengan firman. Tapi kalau hari ini perkataanmu, tindakanmu, ucapanmu ini nggak benar, apalagi suka ngomong yang ndak-ndak, apalagi ditambahin dengan bumbu-bumbu yang menyakitkan, mulutmu lancangnya bukan main seperti tikaman pedang, nyakitin, ngelukai, ngerendahin orang lain terus. Perlu bertobat, perlu sadar diri, perlu balik sama Tuhan. Supaya hidupmu semakin didapati menjadi orang yang menyenangkan hatinya. Bukan hidup semau sendiri, bertindak semau sendiri, berkelakuan semaumu sendiri. Sehingga apa yang kamu tindakan, kamu lakukan terus-terusan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup selama ini, kita mau dedikasikan hidup kita ini untuk Tuhan, untuk nyenengin hati Tuhan. Perhatikan ya, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, nyakitin ini, nyelkit kalau ngomong. Selalu ngomongnya jelek, selalu komentarnya jelek. Ini datang ibadah, yang dikomentarin pendetanya. Cara pendetanya berkhotbah, cara pendetanya berpakaian, cara pendetanya ngomong. Bukan tangkap firman yang disampaikan dan dihidupin. Tapi selalu nyacatin orang lain. Selalu ngelihat sisi buruknya orang lain. Kenapa kok yang dilihat sisi buruknya? Karena hatinya buruk. Kalau hatinya buruk, matanya buruk, penglihatannya buruk, mulutnya buruk. Sehingga yang dikatakan, yang diucapkan di dalam pikirannya, di dalam hatinya, yang direnungkan pun juga buruk. Manifestasinya jadi batu sandungan. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nek lidah kita ini penuh dengan hikmat, penuh dengan pengertian, penuh dengan firman. Dari lidah kita ini loh bisa mendatangkan kesembuhan. Penuh kuasa, penuh otoritas, memberkati. Ketika ada orang letih lesu, berbawaan berat, kita ajak sharing, kita ajak ngobrol, kita menjadi berkat buat mereka. Ketika ada orang yang ngalami masalah, kita sharing tentang kebaikan Tuhan, orang itu dilawat Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita ini selalu kita diperhadapkan dengan orang-orang yang bisa mulutnya jelek, pikirannya jelek, kata-katanya menyakitkan. Makanya jangan sampai kita sendiri yang berkata-kata jelek, berkata-kata buruk. Saya tuh perhatikan loh di media sosial, ada orang, terutama di Facebook gitu, ada orang yang komentarnya buruk terus, ada di grup WA juga ada, komentarnya jelek terus. Ketika ngelihat hamba Tuhan yang dilihat, wah sisi jeleknya, sisi buruknya terus. Bapak Ibu, kalau cara pandangmu, cara ngomongmu, caramu bersikap, caramu menilai buruk terus, hatimu tuh jelek, hatimu tuh jahat sebenarnya. Pasti dijamin kamu gak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Toh kalau kamu berdoanya liturgi agamawi, tapi gak memiliki kedalaman dengan Tuhan. Karena kita ini memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, Tuhan itu lihat sampai kedalaman batin kita, ada hal yang perlu dirubah. Ada hal yang perlu kita hati-hati dalam bertindak dan bersikap. Tidak mungkin dong orang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan ngomongnya sembarangan, ngomongnya sembrono, meninggikan diri, merasa benar, merasa hebat. Pasti orang yang semakin dekat dengan Tuhan itu memiliki sikap yang rendah hati, tidak mau sombong, tidak mau pamer. Dia bertindaknya pun juga tidak sembarangan, supaya hidupnya tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kita ini ngaku cinta Tuhan, ngaku pelayanan, mau gelarnya apapun juga di dalam pelayanan, tapi kalau yang kita posting, yang kita katakan, yang kita ucapkan, yang kita perbincangkan adalah hal buruk, kita perlu bertobat. Dan Bapak Ibu, di lingkungan kita akan selalu ketemu dengan orang-orang yang karakternya modelnya seperti ini loh. Kalau kita ini ketemu dengan orang-orang yang karakternya buruk dan jelek, makanya kita perlu jaga hati kita.
Kita nggak perlu balas, kita nggak perlu nyerang balik, kita akan merendahkan balik, tetapi kita cukup berdiam diri saja. Sekarang kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-57, kita mau baca mulai ayat yang ke-5. Nanti kita akan balik ke ayat yang pertama. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang yang tajam. Kita selalu akan ketemu dengan orang-orang yang nyakitin, ngelukai. Bahkan kalau Bapak Ibu punya pasangan yang belum bertobat, pasanganmu seringkali ngomong yang tajam, ngomong yang ngelukai, ngomong yang merendahkan, ngomong yang nyakitin. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang seperti itu, Bapak Ibu mesti belajar jaga diri, jaga hatimu dengan baik. Sekarang kita akan lihat baca di ayat yang pertamanya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan musnahkan Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ini kondisinya si Daud ini melarikan diri dari Saul karena dikejar-kejar. Yang ngejar bukan Saul saja, tapi seluruh tentara di Israel. Ngejar atas perintahnya Saul supaya Daud ini ditangkap dan untuk dihabisin. Dan apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Daud? Dia bicara sama Tuhan. Kasihnilah aku ya Allah. Kasihnilah aku sebab kepadamu jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Perlindungan kita itu Tuhan. Kalau kita ketemu dengan orang yang mulutnya tajam, ngomongnya nyakitin, kita nggak perlu serang balik. Kita nggak perlu maki balik. Kita nggak perlu jelekkan balik. Cukup diam saja, kita tunggu Tuhan yang bertindak. Jangan kotorin lidah bibirmu, jangan kotorin tanganmu untuk melakukan hal yang busuk. Kalau kita ketemu dengan orang yang mulutnya busuk, kelakuannya busuk, terus kita bersikap busuk, kita nggak jauh beda dengan orang yang busuk tersebut. Karena kita ini anak kerajaan Allah, kita harus hidupin firman, kita harus tunjukkan sikap yang berbeda, kelakuan yang berbeda, karakter yang berbeda, dan tindakan pun yang berbeda. Kita tunggu Tuhan. Perlindungan kita adalah Tuhan sendiri. Kita izinkan Tuhan membela kita. Bapak Ibu, berapa banyak orang ingin membela dirinya ketika diperlakukan buruk, ketika dapat perlakuan jelek, ketika orang memperlakukannya tidak adil, ingin membela dirinya, ingin ngatain balik, ingin nyerang balik. Kalau kita berdiam diri, sebenarnya kita memberi waktu Tuhan untuk membela kita, dan Tuhan pasti akan lakukan pembelaannya. Waktu kita memberi waktu sama Tuhan dengan berdiam diri, dagingmu juga harus belajar dimatikan. Karena kecenderungan daging kita pingin balas, pingin maki balik, pingin nyerang balik. Nah, waktu itulah sebenarnya waktu permukaan buat diri kita mati terhadap diri kita sendiri. Ini penting sekali. Kalau kita ketemu orang yang kelakuannya seperti itu, diam saja. Di ayat yang ketiganya, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Jangan selesaikan masalahmu sendiri. Datang dulu sama Tuhan. Jangan membela diri, jangan mengatain balik, jangan menyerang balik. Berseru saja sama Tuhan, laporin sama Tuhan. Dulu Tuhan mulutnya jahat, Tuhan lo kelakuannya jelek. Dulu Tuhan memperlakukan saya enggak adil dan lain sebagainya. Serahin sama Tuhan. Waktu kita menyerahkan sama Tuhan, kita belajar mati terhadap diri sendiri. Kita nggak mau balas. Di ayat yang keempat, kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setianya dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak manusia. Iblis bukankah seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Sampai hari ini pun iblis sedang mengaum-ngaum. Padahal hanya auman doang, auman saja. Yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang yang tajam. Biasanya iblis itu butuh manifestasi tubuh manusia. Karena dia nggak bisa ngomong. Dia selalu ngomong pakai mulut orang lain yang tidak bertobat. Makanya kita harus pintar mengidentifikasi. Orang yang ngomong seperti itu dibaliknya siapa. Sebenarnya yang terjadi apa. Bapak Ibu, yang semua yang datangnya daripada Roh Kudus itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Membuat hati kita itu adem, ayem, semakin cinta Tuhan, semakin isi Tuhan. Kalau iblis kerjanya itu mencuri damai sejahteramu, ketenanganmu, semua berkatmu, semua segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu dicuri supaya kamu bisa dibunuh dan ujungnya dibinasakan. Nah, setan sampai hari ini masih bekerja dan dia selalu pakai orang-orang yang bisa menjadi kepanjangan lidahnya.
Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita menjadi kepanjangan lidah dan tangannya Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang tidak bertobat, yang buka celah, yang hidup dalam dosa, mereka dipakai menjadi lidah dan tangannya iblis. Makanya seringkali kata-katanya nyakitin, kata-katanya melukai, kata-katanya merendahkan, kata-katanya kasar, kata-katanya sembarangan dan sembrono. Bagian kita tunggu Tuhan. Di ayat yang ke-6, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi bumi. Tenang saja, bagian kita ini menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau kita ketemu dengan kejadian-kejadian yang menyakitkan dan melukai kita serahkan sama Tuhan. Kita izinkan Tuhan membela kita. Daripada mulut kita ngomong kotor, ngomong jelek, ngomong yang nyakiti, ngomong yang merendahkan, lebih baik mulut kita dipakai untuk nyembah Tuhan. Jarimu daripada dipakai untuk posting kata-kata yang merendahkan orang lain, gak menghormati Tuhan, nyakitin perasaan orang lain, sekarang dipakai untuk jadi berkat di media sosial. Orang curhat kok di media sosial. Bapak Ibu kalau pengen curhat sama Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu perlu konseling, DM saya bisa. Konseling sama gembalamu juga bisa. Bapak Ibu bisa cari pendetamu, gak perlu koar-koar di media sosial. Kalau engkau koar-koar di media sosial, dipikir media sosial jawab persoalanmu, menyelesaikan masalahmu, justru kamu hanya menunjukkan betapa bodohnya, betapa tidak ada pengendalian dirinya, dan betapa dangkalnya dan tidak dewasanya hidupmu. Kalau kita dewasa di dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan diri kita? Sekarang buka di Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang ke-4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Bukan lidah yang tajam, bukan lidah yang tajam seperti pedang, yang nyakitin, melukai, tapi lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu, lidah kita itu lidahnya seorang murid, muridnya Kristus tentunya. Yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang memberi semangat kepada orang yang letih lesu, pada orang yang berbeban berat. Kita menjadi problem solver bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan atau orang-orang yang sudah kenal Tuhan tapi lagi babak belur. Hidup kita jadi berkat. Jangan pernah keluar dari mulutmu untuk nyaci maki orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Pak, itu kan orang bikin dosa, orang bikin kesalahan, saya punya hak dong. Maki-maki di media sosial, tidak ada gunanya. Kalau engkau punya akses untuk ngomong dengan orang yang sedang jatuh dalam dosa, ngomong empat mata, kasih tahu, kasih nasihat, tegur saja. Jangan malah diberitakan di media sosial kamu memberi kesaksian palsu. Banyak orang seringkali memberitakan kesaksian palsu di media sosial. Kenal orangnya tidak, ngerti hidupnya juga tidak, nggak ngerti bagaimana orang itu bergaul dengan Tuhan, levelnya seperti apa, kedalamannya seperti apa. Tapi hanya ngelihat berita sekilas, dihakimi, dituduh, difitnah, dicaci maki. Hanya menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang tidak dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani tahu bagaimana bertindak, bagaimana bersikap, yang dikerjakan, yang dilakukan hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Hanya untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan menjadi orang yang konyol. Nah, sekarang kita akan lihat, kalau lidah kita ini seorang murid, kita akan ngomongnya seperti yang dikatakan oleh guru kita, Yesus Kristus. Perkataannya firman, perkataannya yang membangun. Bahkan Yesus pernah ketemu dengan perempuan yang kedapatan berzina, dia tidak hakimi loh. Dia nggak tuduh, dia nggak lemparin batu, justru dia ampuni dosanya. Berkali-kali dia ketemu dengan orang yang istrinya banyak, suaminya banyak. Ketemu orang yang suaminya banyak, dia nggak hakimin. Yesus berkali ketemu dengan orang berdosa. Ketika ketemu orang berdosa dan mau bertobat, dia diampuni dosanya, bukan malah dihakimi. Bapak Ibu, kalau kita ini suka menghakimi orang lain, kita suka merendahkan orang lain dan nyakitin orang lain, coba dikoreksi hatimu. Sebenarnya kamu itu lebih hebat dari orang yang kamu hakimi apa tidak? Sebenarnya kamu itu lebih benar dari orang yang kamu jelek-jelekan apa tidak? Kalau tidak, lebih baik diamlah. Lebih baik kita ini koreksi hati kita dan kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan bertindak semau kita sendiri. Sekarang kita akan lihat di kitab Roma pasal yang kedua. Mulai ayat yang pertama.
Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, ini termasuk suamimu, termasuk istrimu, termasuk anak-anakmu, termasuk gembalamu yang kamu suka hakimi, kamu suka jelekkan, kamu suka rendahkan. Perhatikan, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Orang selama kita tinggal di bumi itu pasti punya kesalahan, punya kelemahan. Jangan suka menghakimi, jangan suka merendahkan, jangan suka nyalain orang lain. Koreksi aja dirimu sendiri, hakimi dirimu sendiri supaya bertobat dan berubah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Kalau kamu menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Koreksi aja diri sendiri. Yang suka ngomong ketus, lo nyakitin, lo merendahkan orang lain, lo merendahkan, bahkan ada sesama hamba Tuhan merendahkan hamba Tuhan yang lain, lo fungsinya apa, gunanya apa, tidak ada gunanya. Lebih baik bertobatlah. Dengan kita merendahkan orang lain, membicarakan kelemahan, membicarakan keburukan hamba Tuhan lain, itu tidak membuat kau ditambah diurapin loh. Bukan membawa hidupmu ditambah hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Malah membawa engkau hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Hanya menunjukkan bahwa kamu ini manusia yang egois, keras kepala, sombong, dan angkuh. Hari ini saatnya sadar diri, bertobat, dan berubah. Harus berubah. Menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau tidak, ujung dari kehidupanmu hanya suka melihat dan menilai orang lain. Di ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, yang suka menghakimi orang lain, merendahkan orang lain, posting kelemahan orang lain, posting kekurangan orang lain, bahkan posting kekurangannya pendeta, hamba Tuhan, saudaramu, iparmu, sepupumu, mantumu, dan lain sebagainya. Sedangkan engkau sendiri melakukan juga, suka menghakimi, tapi ternyata diam-diam melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Dengerin baik-baik. Orang yang suka menghakimi biasanya seringkali melakukan kesalahan lebih parah daripada yang dihakimi. Lebih baik berubahlah, bertobatlah. Kalau orang yang suka ngomong tajam, ngomong nyakitin dulu, bertobat, berubah itu. Orang yang sering sekali posting kelemahan orang lain dulu, udah bertobat, berubahlah. Tidak akan membuat hidupmu tambah bahagia kok. Hanya membuat hidupmu tambah sakit hati, penuh dengan iri, dengki, dan kebencian kok. Saya dulu juga pernah seperti itu, merasa hebat, merasa pintar, merasa benar, suka menghakimi orang lain. Untungnya firman templak saya, Roh Kudus tegur saya berubah total. Biasanya orang-orang yang baru ngerti firman, baru bertumbuh secara rohani, baru ngerti kebenaran itu suka menghakimi orang lain. Tapi kalau kita ini semakin dewasa di dalam Tuhan ya, kita itu semakin hati-hati dalam bertindak, dalam bersikap loh. Dalam ngomong pun kita hati-hati. Kita nggak mau nyakitin, kita nggak mau legai. Kita ngomong yang baik, kita mau ngomong kebenaran, kita mau ngomong yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita lihat di Roma pasal yang ke-14, ayat yang keempat. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Sopo kowe sing gampang hakimin orang lain? Hakimi bojomu, hakimin istrimu, hakimin gembalamu. Siapa kamu nih? Entahkah ia berdiri, kalau ada orang berdiri. Entahkah ia jatuh, kalau ada orang jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri. Karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Bapak Ibu, jangan sampai kita berdosa ya. Kita ngelihat orang jatuh dalam dosa, atau temanmu atau jemaat jatuh dalam dosa, atau hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Kita omongin kemana-mana, kita jelekkan, kita rendahkan. Kita dengan berapi-api, dengan semangat kita jelekkan kekurangan dan kelemahannya. Nggak taunya hamba Tuhan itu, waktu dia melakukan dosa langsung bertobat. Kitanya malah ngomongin yang kita malah jatuh dalam dosa loh. Yang kita omongin bertobat, dia dibela Tuhan, dijagain Tuhan karena udah bertobat. Kitanya yang merasa benar, suka menuduh dan suka menghakimi. Hati-hati. Jangan-jangan kita lebih buruk daripada yang kita omongin. Jangan-jangan kita lebih jahat daripada orang yang sudah jatuh dalam dosa. Jangan-jangan kita lebih berdosa daripada orang yang kita omongin yang sudah jatuh dalam dosa itu. Sadar diri, bertobat dan berubah. Berubah. Sehingga hidupmu semakin hari semakin dibawa ngerti kehendak Tuhan. Berjalan dalam pusatnya. Ngerti apa yang Tuhan mau. Ngerti apa yang Tuhan inginkan. Sehingga perjalanan hidupmu semakin menyenangkan hati Tuhan. Nggak mau jadi orang yang sembarangan dan sembrono.
Jaga lidah bibirmu. Saya itu sudah khotbah tentang lidah bibir, perkataan, mulut, dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Tapi seringkali saya temuin orang itu mudah sekali menghakimi dan menuduh orang lain semaunya sendiri. Kalau sudah seperti itu, apakah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah yang kamu lakukan lebih hebat daripada orang yang kamu omongin? Belum tentu kadang. Saya lihat ya, ada hamba-hamba Tuhan jelekin sesama hamba Tuhan. Padahal yang dijelekin itu lebih hebat dari dirinya loh. Ya, harusnya mengaca dong, koreksi diri dong. Kalau nggak punya akses untuk tegur empat mata, lebih baik diem lah. Kecuali Bapak Ibu punya akses tegur empat mata hamba Tuhan yang berdosa itu. Tegur, ngomong empat mata dengan baik-baik. Seringkali ya saya melihat ya, orang-orang di sekitar saya itu melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Kalau Tuhan nggak ngomong apa-apa untuk suruh negur, saya akan diem, saya cukup doain saja kok. Saya juga nggak mau berdosa dengan lidah bibir saya, ngapain? Saya mau terlibat banyak hal yang Tuhan sendiri nggak mau saya terlibat. Saya harus berhikmat jadi orang. Saya bersyukur ada orang-orang yang datang kepada saya, pada kami untuk kita konselingin. Ya, saya bertanggung jawab dengan orang yang konseling dengan kami. Kita bawa doa, kita doain satu persatu biar mereka mengalami pemulihan. Nah, saya bisa tegur karena itu orang datang kepada kita untuk mau dididik dan dimuridkan. Tapi kalau di luar jangkauan saya, ya saya tidak punya hak untuk menghakimi, menegur bahkan. Kadang kita hanya bawa dalam doa saja. Jangan coba menjadi Tuhan buat orang lain. Ya, kebanyakan kita ini loh, seringkali ngomongnya jelek. Ngomong sama pasangan aja jelek. Gimana ngomong dengan pendetamu? Kamu nggak ada respect dan hormat biasanya. Kalau ngomong, biasain ya ngomong sama pasangan tuh ngomong yang baik. Kalau punya kesalahan diomongin. Jangan dihakimi, jangan dituding-tuding, jangan dituduh-tuduh terus. Tidak akan pernah membuat pasanganmu yang kamu tuding, kamu yang kata-katain itu berubah. Tidak akan pernah membuat dia berubah. Justru malah sakit hati yang ada. Makanya hari ini belajar berubah. Makanya hari ini belajar benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Jaga lidah bibirmu. Jangan sampai menjadi orang yang mulutnya tajam dan nyakitin dan ngelukain terus-terusan. Kita mau menjadi orang yang mulut kita ini dipakai Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau pakai mulut kita ini menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kehidupan kita semakin hari semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa bahwa terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman menjadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengar firman yang Mu sampaikan ini diberkati, diubahkan, dipulihkan. Dan kami percaya anugerah dan kemurahan-Mu saja yang melimpah-limpah. Pimpin terus, urapi terus, bawa terus kami semakin mengenal Tuhan, semakin berjalan dalam kekudusan, semakin berjalan dalam kesucian, semakin didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman-Mu ini Tuhan. Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, anugerah dan kemurahan-Mu saja yang melimpah-limpah buat kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana naramo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananalamore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.